Untuk teknik pemasaran digital itu kita bisa menggunakan sosial media marketing ya. Kita memanfaatkan sosial media untuk menawarkan produk yang kita miliki ataupun layanan yang kita miliki ya, yang sesuai dengan positioning, target yang sudah kita tentukan. Teknik berikutnya kita bisa menggunakan yang namanya pay per click advertising. Ya, di sini kita bisa menggunakan layanan iklan berbayar seperti Google Ads ataupun social media ads, contohnya seperti Facebook Ads. Meskipun kita sudah memiliki sosial media sebagai media kita untuk melakukan pemasaran, yang tidak kalah penting juga bagaimana kita menyajikan konten marketing kita di platform-platform digital, baik di Google Ads ya, di pemasaran tadi iklan ataupun juga di sosial media dengan konten yang menarik, konten yang bisa mengikuti kebutuhan, konten yang mengikuti dengan tren itu pastinya akan lebih besar peluangnya untuk bisa menarik calon konsumen yang baru. Ada yang namanya SEO yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Di sini ada search engine optimization di mana tujuan daripada SEO ini adalah kita bisa memaksimalkan kata kunci yang kita pakai untuk dengan mudah nantinya konsumen kita ketika mencari produk ataupun layanan tertentu di search engine agar kita bisa menjadi top of mind dari link yang ditawarkan oleh search engine. Sekarang kita akan lanjut bagaimana kerangka daripada pemasaran digital ya yang berbasis kepada konten. Di sini kita penting yang pertama adalah menentukan dulu ide. Ide ini adalah spesifikasi yang jelas tentang tujuan apa yang mau kita raih daripada pemasaran digital kita dengan konten tersebut. Lalu, setelah tahu tujuannya, maka harus relevan antara target audiens dan juga dengan produk yang kita tawarkan. Lalu kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya, apakah melalui platform digital seperti streaming, ataukah kita mau menaruhnya di media sosial, atau hanya sebatas kita taruh di iklan di website. Nah, untuk alatnya kita bisa menggunakan apapun. Tadi bisa menggunakan email marketing, SEO, dan sebagainya. Terakhir, yang penting, setelah semua kita buat, maka harus dianalisa terlebih dahulu ya untuk menentukan atau untuk melihat bagaimana kinerja daripada iklan yang sudah kita buat tadi. Kembali lagi kepada SEO tadi ya, kenapa SEO ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Karena dengan adanya SEO ini ya bisa meningkatkan kredibilitas dari perusahaan kita karena search engine akan langsung menawarkan link ataupun usaha kita yang berada di urutan paling atas. Sehingga orang akan melihat, oh ini perusahaan ini sangat sesuai dengan atau sangat banyak diminati oleh konsumen. Sehingga kita menjadi urutan pertama yang ditawarkan oleh search engine seperti Google misalnya. Yang nantinya ini semua akan meningkatkan kesadaran daripada merek kita, meningkatkan juga dengan jumlah konsumen kita, dan pastinya SEO ini memang tidak mudah untuk dioptimasi dengan baik dan ini menjadi sebuah investasi yang jangka panjang. Namun apabila kita sudah menjadi nomor satu di search engine, itu sudah pasti menjadi investasi jangka panjang. Dengan SEO yang baik, otomatis pemasaran kita jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih maksimal. Sehingga di akhir dari materi kita kali ini penting dalam pemasaran digital ya kita harus menentukan target dari market konsumen kita baik dari demografi berupa usia, jenis kelamin, pendapatan, bahkan sampai dengan lokasi geografis. Kemudian juga kita harus melihat dari psikografis konsumen kita, kepribadiannya, pola hidup, dan minat. Ini semua bisa dilihat dengan data analisis dan juga umpan balik ya tadi. Dengan memanfaatkan AI, tentu semuanya bisa kita lakukan dengan sangat mudah dan lebih presisi. Demikian untuk kelas pertemuan ketiga kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali.